Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang di Taiwan menunjukkan jam 11.50 PM ya. Yang mana di daerah Changhua, daerah bawah, sekarang suhunya 14 derajat Celcius. Jadi siangnya agak panas dan malamnya agak sedikit dingin ya. Dan untuk pengetahuan teman-teman, sekarang penukaran uang Indonesia ke Taiwan di aplikasi Indogo, satu entengnya sekarang turun drastis ya, yaitu satu entengnya Rp502 ya, yang kemarin 504, 503, sekarang 502. Oke, sekarang Suara TKI mempunyai sebuah berita yang saya rasa ini nggak tahu saya juga bilangnya gimana ya. Yang mana di sini kesimpulannya Mbak TKW Taiwan ya, dia tuh hamil di sini ya. Pas hamil mungkin pas waktunya dia lahiran. Ketika dia mau lahiran kan lahirannya di mes ya, mungkin istilahnya sama teman-temannya gitu. Sedangkan dia kan swasta ya. Dan setelah itu mungkin nggak kuat atau gimana, daripada berbahaya kan, akhirnya dibawa ke rumah sakit ya, diurus, pokoknya dijaga sama dokter-dokter di situ. Dan selepas diurus semuanya sampai selesai, karena karena bayinya itu masih prematur ya, masih belum sempurna, masih agak kecil, akhirnya kan dipisahkannya di tempat khusus untuk bayi. Dan biayanya bisa nyampe 200.000 NT guys, yaitu setara dengan 100 juta rupiah. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya ya, dan juga aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu kabar-kabar terbaru di Suara TKI. Jadi banyak pengetahuan dan serba tahu apa yang telah terjadi di Taiwan. Sudah, kita lanjut. Jadi tadi kesimpulannya yaitu Mbak TKW itu statusnya swasta ya, dan dia hamil. Hamilnya nggak tahu dia sama suami asli atau pacarnya atau gimana. Ini di sini ada keterangannya. Taiwan, hari ini ada sebuah kasus lagi yang melibatkan TKW kaburan di Taiwan, di mana ia dikabarkan tiba-tiba tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit dan harus melahirkan dini alias prematur. Ia pun dirawat di rumah sakit dan anaknya yang baru berusia 30 minggu harus masuk inkubator dengan biaya rumah sakit sangat mahal sekali, sekitar 200.000 NT. Jadi 200.000 NT kalau ditukar rupiah minimal kurang lebih 100 juta ya, kurang lebih 100 juta rupiah. Ya Allah, coba segitu mahalnya ya, uang itu, uang semua itu 100 juta. Sempat meminta tolong kepada Pak Koko Faisal Soh. Mbak TKW berinisial AS 32 tahun ini mengaku masih punya pasangan yang statusnya resmi. Oh, berarti dia punya pacar ya. Pacarnya itu resmi, itu istilahnya dia tuh bukan kaburan gitu. Jadi resmi lah, dia bukan kaburan. Dalam siaran langsungnya, ia pun menyampaikan pesan penting untuk para TKI, khususnya yang berstatus kaburan. Gini tuturnya, tolong bantu saya. Lu orang tekan angka kelahiran di Taiwan ya. Saya kasih lo orang-orang contoh yang kerap terjadi dan sekarang terjadi, ujarnya. Menurut cerita dari AS, saat ditelepon ia mengaku usia kandungannya baru 30 minggu. Tiba-tiba ia tak sadarkan diri dan tahu-tahu sudah di rumah sakit.
Kejadian melahirkan prematur bayi usia 30 minggu. Pada saat melahirkan ia kurang beruntung aja, sehingga menyebabkan ia hampir kehilangan nyawanya. Nah, itu kata Koko Faisal Show ya. Saat ditanya biaya rumah sakit habis berapa, AS mengaku 200.000 NT. Ya Allah, banyak banget teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang istilahnya baik swasta ataupun yang resmi ya, kalau seumpama punya pasangan atau pacar, ya bolehlah pacaran atau gimana, tapi jangan sampailah terjadi hal-hal seperti ini ya. Apalagi ini kan kita sedang merantau. Ingat sama tujuan kita, ingat kita di rumah niatnya untuk apa kesini. Jangan sampai di sini seperti ini, coba kayak gini sampai menyebar istilahnya di sosial media, di mana-mana sampai menyebar kan. Coba kalau semua orang rumah tahu, tetangga tahu, gimana. Makanya pinter-pinter sendirilah ya, jangan sampai istilahnya mumpung di sini suka-suka, happy-happy, dan akhirnya kejadiannya kan seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, yang belum tekan tombol merah silahkan tekan dulu tombolnya ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Faisal pun menyarankan kepada suami AS untuk menemuinya untuk dibantu bagaimana cara nego rumah sakit untuk menyicil biaya lahiran. Karena satu suaminya resmi, Faisal Show tidak mengizinkan penggalangan dana untuk hal ini. Nah itu dia, karena suaminya kan resmi, jadi Koko Faisal Show itu tidak mau ngadain galangan dana ya. Kalau resmi berarti kan dia punya gaji dan punya majikan, jadi bisa gimana ngomong sama majikan, minjem uang kayak gimana kan. Makanya Koko Faisal Show dia nggak mau galangin dana gitu ya. Nanti gini, ini kata Faisal Show ya, nanti gini, karena suami kamu resmi dan masih mampu, jadi kamu tidak dikategorikan keluarga tidak mampu. Jadi Keke tidak bisa melakukan apapun penggalangan dana itu. Mau tidak mau, suami kamu suruh cari saya bantuin dia untuk melakukan pencicilan di rumah sakit. Dia sebagai suami harus tanggung jawab atas biaya ini. Tolong jangan lari dari tanggung jawabnya. Nah itu dia. Jadi mungkin mana tahu di sini suaminya denger ya, istilahnya seperti apa yang disampaikan Koko Faisal Show, harus tanggung jawab ya. Sebab mbaknya udah lahiran dan harus bayar banyak banget uangnya. Jadi setidaknya gimana caranya biar bisa dilunasi. Makanya teman-teman semua hati-hati aja ya, kalaupun merantau, kita jauh dari keluarga, jauh dari saudara, berhati-hati jangan sampai kejadian sama terjadi seperti ini. Menurut Faisal, sekarang tidak seperti dulu lagi yang mudah mencari bantuan. Bahkan pihak rumah sakit sekarang kalau menangani masalah seperti ini terlihat seperti trauma atau ribet ya. Jadi udah males banget gitu loh. Istilahnya orang kesini niat kerja, numpang lahiran, punya anak, terus kadang anaknya juga dititipkan ke orang, kadang malah nggak dijaga gitu loh. Banyaknya TKW yang setelah melahirkan menitipkan anaknya ke orang lain dan dia bekerja sekarang saat MD. Hal ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah itu dia. Ya Allah, gimana ini mbak-mbak TKW kok sampai seperti ini ya. Aduh, jangan pikir punya anak lo orang bisa lari lagi. MD pun bisa kemungkinan kalian tidak bisa lepas di luar, bakal ditampung di shelter imigrasi. Di sana kalian tidak diizinkan untuk wirawiri lagi karena harus menjaga anaknya sendiri. Nah itu kata Koko Faisal Show. Ia pun meminta yang sudah hamil untuk segera pulang sebelum usia kandungan 7 bulan. Karena jika tidak maka ia akan kesusahan di Taiwan. Usia kandungan di atas 7 bulan tidak diizinkan terbang
Dan bila sudah melahirkan harus menunggu sampai bayi usia 3 bulan baru bisa pulang. Nah itu dia, ribet juga ya, makanya jangan hamil lah. Jangan hamil di sini, maksudnya jangan pada hamil ya, mbak-mbak, kakak-kakak, jangan hamil di sini. Ya pacaran ya biasalah, manusia normal, nggak masalah. Tapi tolong jangan hamil, ntar ribet pusing sendiri ya. Jadi sekarang yang punya anak lebih diperhatikan oleh Dinas Sosial Taiwan. Bahkan imigrasi juga menaruh perhatian lebih terhadap yang punya anak. Bagi kalian yang nggak pengen pulang, tolong jangan hamil. Jadi tolong jangan hamil dulu ya. Ntar hamilnya kalau udah nikah di sini, pulang di rumah baru hamil ya. Ia juga mengaku sering sekali menemukan PMI yang mengaku miskin, tak ada uang saat menyerahkan diri membawa anaknya. Mengaku suaminya sudah dipulangkan, saat diusut banyak yang berbohong dan ternyata suaminya ada di Taiwan. Nah ini dia. Kadang kalau sumpama dia ngaku ke Koko Paisalso kan, sumpama dia hamil kan. Lah selepas itu ngomongnya katanya suaminya atau mungkin pacarnya tuh udah pulang atau mungkin nggak tahu kemana. Padahal pas dilacak nyatanya dia tuh ada di sini kan. Dan selepas itu akhirnya makanya sekarang Taiwan sudah seperti ribet ya, nggak mau lagi ngurus-ngurus mbak-mbak TKW yang khususnya yang hamil di sini gitu. Jadi kepada mbak-mbak tolong kalaupun punya pasangan ya, punya pacar di sini, kalau boleh jangan hamil, hamilnya ntar di rumah ya. Yang punya anak rata-rata nggak ada duit, rata-rata pura-pura miskin, suaminya pada lari semua. Pemerintah Taiwan juga sudah resah. Nah, teman. Nah, jadi di sini intinya kita kalaupun jauh merantau ya, dan mungkin ya istilahnya mungkin punya pasangan, dan selepas itu biasalah kita orang normal kan gini gitu, tapi tolonglah jangan sampai hamil, nanti ribet sendiri, susah sendiri ya, tolong. Jadi jaga sendiri baik-baik. Oke, sampai di sini dulu untuk berita ini, dan pesan saya pada semua teman-teman, jaga diri baik-baik lah, jangan sampai hal ini terjadi lagi ya, memalukan ya. Jaga diri baik-baik. Oke, saya Roni Saputra, Suara TKI.